Assalamualaikum Sobat Tarbiyah. Selamat datang di Bincang Asik seputar Tarbiyah. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang isu pendidikan yang sedang booming. Dan baru-baru aja ada seorang pelajar di SMAN 6 Garut. Dia ditemukan gantung diri di kamarnya karena dia dapat perlakuan perundungan di kelasnya. Kalian tahu itu kan? Iya. Tahu. Nah, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Menurut saya ya, kita sebagai calon guru ya, kita harus tahu juga bagaimana karakteristik siswa kita. Dan juga bukannya malah ikut merundung ya, tapi seharusnya memang kita itu mendukung anak tersebut gitu. Bukannya ikut merundung anak tersebut. Memang kan sekarang itu kalau kita bisa tahu dari zaman ke zaman, dari gen ke gen, itu memang mental itu semakin menciut lah istilahnya. Kita yang Gen Z sekarang saja sudah mentalnya sudah kecil gitu. Bisa dibilang banyak yang mentalnya kecil gitu. Mental tempe. Mental tempe ya, betul. tempe. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Semakin lama gen alpha dan gen setelahnya yang akan lahir nanti itu akan semakin kecil lagi mentalnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana pengawasan terhadap murid-murid ini harus lebih ekstra lagi. Bagaimana agar, dan juga sosialisasi kepada murid-murid tentang pembulian ini. Nah, seperti itu mungkin. Baik. Mungkin dari saya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu faktor guru, lingkungan, dan juga orang tua. Tapi di sini, di kasus ini kan gurunya itu malah pro ke yang bully. Harusnya guru itu membantu siswa yang terbuli itu, memberikan edukasi kepada yang membuli. Menurut saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian bagaimana cara mencegah biar tidak terjadi lagi kasus pembulian di sekolah-sekolah lain? Ya itu salah satunya kita membuat sosialisasi tentang pembulian. Karena sudah marak sekali. Sebenarnya dari zaman saya masih sekolah itu sudah banyak juga yang kasus pembulian seperti ini. Bahkan sampai pembuliannya secara verbal, secara fisik juga, bukan hanya secara verbal. Tapi kalau dulu kan, kalau verbal mungkin sudah kebal ya. Iya. Kalau sekarang itu verbal saja sudah seperti itu, apalagi Kenapa? fisik. Langsung kena mental ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga karakteristiknya dan juga harus ada sosialisasi tentang pembulian ini. Bagaimana ada teman kepada sesama temannya, ada murid kepada sesama temannya. Seperti itu mungkin. Kalau menurut saya itu guru itu harusnya itu memberikan edukasi kepada murid-muridnya supaya mereka itu tahu bahayanya bullying bila terjadi di teman-temannya. Seperti itu. Terus karena ini berakibat sampai gantung diri, sampai bunuh diri, itu kan fatal sangat kan. Nah, gimana ya nantinya kalau kasus ini bisa sampai terdengar ke luar negeri? Apakah ini akan menjatuhkan citra sekolah-sekolah di Indonesia atau bagaimana? Kalau dari pendapat saya pribadi, sebetulnya Indonesia itu termasuk yang pendidikannya di bawah rata-rata. Pendidikannya di bawah rata karena kita tahu sendiri ya bagaimana pengawasan dari guru-gurunya saja ini kadang yang tidak berkompeten pun tetap masuk menjadi guru gitu. Padahal tidak berkompeten menjadi guru. Nah, ini menjadi catatan besar bagi pemerintah tersendiri untuk bagaimana pendidikan ini bisa citranya bisa lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan isu ini sampai ke luar negeri dan menjatuhkan nama, sebetulnya mohon maaf memang sudah jelek dari awal. Seperti itu. Jadi menurut Anda pendidikan di Indonesia itu masih kurang banget ya? Masih kurang banget.
kita bandingkan saja dengan negara tetangga kita, Malaysia. Nah, Malaysia itu sudah istilahnya sudah lebih mumpuni daripada Satu kita. level. Satu level di atas. Mungkin lebih lagi, ya, tidak Lebih, satu. 3 level. 3 level. 3 level. Ya, karena di sana itu guru-gurunya berkompeten dan juga murid-muridnya juga diajarkan dari awal tuh, dari dasar itu diajarkan betul-betul. Jadi itu. Jadi ini tuh harusnya ada adab dulu ya sebelum ilmu ya kan? Iya, betul. Teh. Ya, makasih Mbak. Oke, silakan kalau haus diminum dulu. Terima kasih. Tapi kebanyakan di Indonesia itu seperti melupakan adab gitu. Ya, melupakan adab. Nah, ini termasuk ini. Kita kan juga kalau sebagai orang Islam terkhususnya sebagai orang Islam, kita ini diajarkan adab itu ke berbagai kalangan, dari kalangan ke atas, dari yang umurnya di atas kita dan umurnya di bawah kita bagaimana, dan juga yang sepantaran bagaimana. Itu seharusnya seperti inilah yang diajarkan oleh orang tua dari masa kecil. Iya. Nah, bagaimana nanti didikannya juga akan mempengaruhi bagaimana nanti di sekolahnya, bakal mempengaruhi lingkungan di sekolahnya nanti. Karena kalau misalkan didikannya rendah dari awal, dididik bagaimana adab kepada teman dari awal, itu bahkan mempengaruhi lingkungannya di sekolah nanti. Dan Genji juga kan terkenal bad attitude lah ya sekarang ini, sangat-sangat kurang attitude-nya. Jadi tuh Genji ini bisa diperbaiki lagi. Nah, solusinya itu gimana itu buat memperbaiki adab-adab mereka ini? Mungkin dari edukasi lagi. Lebih diedukasi lagi ya? Lebih ditekankan untuk adabnya. Pentingnya adab dan etika. Ini kan orang tua sangat berpengaruh nih. Ya. Tapi nggak semua orang tua tuh peduli sama anaknya, peduli sama adab anaknya. Mereka kebanyakan dari mereka kan malah memanjakan anak-anaknya. Ya. Bagaimana itu? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya sebagai orang tua nantinya. Ya, kita kan sudah mengalami. Nah, prepare dulu. Betul. Sebelum jadi bapak. Sebelum jadi bapak. Gitu. Kita kan sudah mengalami bagaimana orang tua kita mendidik kita dari awal. Ya. Mungkin ada yang didikannya keras. Kalau bahasa enaknya itu didikan militer. Oh, militer. Seperti itu. Didikannya keras dari awal, keras dan juga ada yang didikannya dimanja dari awal, ya kan? Seperti itu. Genji itu sangat bermacam-macam. Nah, bagaimana kita akan menjadi orang tua selanjutnya? Ya, kita harus belajar parenting. Nah, itu sangat penting. Berarti sebelum jadi orang tua harus Harus paham dulu parenting. tugas dari orang tua itu apa. Ya, betul sekali. Karena karakter daripada anak-anak ini sangat berbeda. Berbeda, satu sama lain itu berbeda. Nah, kita harus memahami dulu karakternya anak ini, dididiknya bagaimana? Apakah dididik dengan halus, apakah dididik dengan dipaksa? Karena berbeda-beda. Seperti itu. Selain adab, kepedulian orang tua, ini guru juga berperan penting dalam hal ini ya kan? Nah, penting sekali karena ini kan terjadinya di lingkungan sekolah Iya. khususnya. Berarti Jadi- ini kurang pengawasan juga dari guru ini. Iya, betul. Malah gurunya ikut. Gurunya ikut merundung. Ikut Nah, bullying. itu. Di situ salahnya gurunya kurang. Oknum, nggak semua guru kan itu. Iya, Ya. betul. Gurunya kurang edukasi, ya, betul sekali. Ya. Dan permasalahan kita kan guru kita kan nggak semua berkualitas. Nah, betul. Tidak berkompeten. Yang penting Pak. punya ijazah, Punya ijazah. udah lulus, nah itu bisa langsung. Satu lagi punya orang dalam. Ya, Nah, Itu dia. yang penting sogok dulu. Usaha dulu. Ya. ada uang. Ada uang, ada Semua lancar. Semua lancar, betul. Nah, gitu. Itulah pentingnya punya uang banyak. Kita cari uang Boleh. banyak ya. Mari kita belajar finansial. Asik. Iya, teman-teman, ini ya apa namanya, salah satu bagaimana Indonesia ini susah maju seperti itu. Jadi salah satu budaya kita kan sudah menyangkut ya. Walaupun sebenarnya tidak menjadi salah satu budaya secara umum, tapi kita tahu lah satu sama lain. Kalau misalnya budaya menyogok ini sudah familiar sekali. Rahasia umum. Dari atas sampai bawah itu isinya Ya. nyogok semua. Gitu. Ya, seperti itulah teman-teman. Sekian bincang kali ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. BMFTKMIM Bersatu padu bergerak untuk maju.